Haleluya, terpuji nama Yesus Tuhan kita, Bapa yang setia, yang memelihara setiap kita dengan kebaikannya, dengan kasih-Nya. Dan hari ini kita berjumpa kembali dalam Pray and Worship Together bersama Bethesda Church. Shalom dan selamat malam. Dimanapun kita berada, saya percaya, kita semua percaya bahwa Tuhan telah memilih kita malam hari ini untuk mendekat kepada Tuhan, datang di hadirat-Nya, menikmati hadirat Tuhan dalam pujian sembah kita malam hari ini, amin. Bersama saya ada Kak Granti. Hai Kak Granti. Hai, apa kabar? Haleluya, apa kabar? Shalom, sehat ya? Yes. Sehat. Dan juga ada Bang Andrew dan Kak Arki. Apa kabar? Gimana keadaan menghadapi hari-hari ini? Selalu dengan kebaikan Tuhan, amin. Haleluya. Ada kesaksian mungkin di antara kakak-kakak di sini? Ada yang mau kesaksian? Ada cerita tentang kebaikan Tuhan mungkin Kak Granti? Pasti Kak Iko, setiap hari kebaikan Tuhan itu nyata buat kita, amin. Amin, amin. Dan ya kita yang hidup sama-sama di tengah pandemi ini pasti ngerasa seperti yang pastor bilang, kayak kok kita ngerasa banyak opportunity, banyak kesempatan yang tertutup, banyak yang usaha yang mungkin gagal atau harus tutup. Tapi justru di tengah-tengah ini kita merasakan apa yang tahun ini jadi iman di gereja kita, the year of open doors. Yes, amin. Banyak banget pintu-pintu baru yang Tuhan bukakan yang bahkan gak pernah kita pikirkan sama sekali. Jadi itulah pertolongan Tuhan, itu kasih karunia Tuhan. Tuhan bukain pintu-pintu sehingga kita sampai sekarang bisa berdiri, berjalan bersama Tuhan, itu luar biasa. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan katakan janji Tuhan iya dan amin ya Kak? Yes. Tuhan gak pernah gagal sama apa yang dijanjikan bagi setiap kita. Amin. Kalau hari ini kita percaya tahun 2020 adalah tahun di mana Tuhan membukakan pintu-pintu yang baik bagi setiap kita, maka percayalah itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Hari ini kita percaya di hadirat Tuhan, Tuhan Yesus menyatakan pertolongannya tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya untuk mengangkat setiap kita anak-anak Tuhan. Sebab di dalam kita ada terang ajaib Tuhan, walau dunia dalam gelap, tapi terang Tuhan bersinar di dalam kita. Haleluya. Saya punya satu kesaksian yang akan saya bagikan di malam hari ini. Kesaksian awal tahun kemarin bagaimana satu keluarga menerima janji Tuhan tentang bagaimana Tuhan membukakan pintu-pintu yang baik di dalam kehidupan mereka. Kesaksian ini datang dari Ibu Kathy bersama Arya. Sejak tahun 2013 kami pindah ke Bintaro dari Kelapa Gading untuk tinggal di rumah orang tua. Arya mengurus sekolah, mengurus rumah dan keluarga. Dan kemudian usaha sekolah yang kami rintis berkembang dari lantai dasar semuanya full dipakai untuk sekolah. Dan kami tinggal di lantai atas dengan satu kamar saja. Pada saat itu sekitar tahun 2013-2014 anak kami masih satu dan masih kecil. Namun ketika anak kami sudah 2 dan mulai semakin besar, ada terbersit keinginan untuk memiliki rumah sendiri, tetapi tidak pernah serius didoakan. Memasuki tahun 2019 kami mulai serius mendoakan untuk rumah yang kami ingini, karena kami tahu 2019 adalah tahun hope, pengharapan, Elvis year. Dan di pikiran kami selain berdoa, kami juga harus berpikir secara logika bahwa kami akan membeli rumah dengan tabungan, mengajukan fasilitas pinjaman dari kantor. Karena kalau hanya mengikuti keadaan kemampuan kami, terutama untuk kriteria yang kami mau, hal itu mustahil. Pada pertengahan tahun 2019 kami mulai aktif mencari rumah. Akhirnya dapatlah satu rumah lama yang menurut kami masih masuk dalam kriteria baik dari segi harga. Dan kami pikir ini cocok buat kami, karena kami setelah survei ke sana kemari tidak ada yang cocok, tidak ada yang pas buat kami. Dan pada bulan November 2019 kami mengajukan pinjaman ke kantor untuk rumah yang kami ingin ini. Tapi karena satu dan lain hal tidak di-approve pada saat itu. Sebagai manusia kami mengalami kekecewaan dan kami tetap berharap mujizat sampai akhir tahun. Dan ternyata 2019 still nothing happen. Semuanya tidak terjadi apa-apa walaupun kami terus berdoa.
Memasuki awal tahun 2020 kami mendengar ada tema gereja kita Bethesda Church, God will open doors for you. Minggu ke minggu kami mendengar Pastor Ivan berkhotbah dan kami sadar pada saat itu bahwa kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Dan pada saat itu juga kami mulai berharap kepada Tuhan. Kami berhenti berharap pada diri dan kemampuan kami, tapi kami berserah kepada Tuhan Yesus. Dan kami mulai change our mind, percaya bahwa penyediaan Tuhan sempurna, Tuhan akan membukakan pintu-pintu yang baik. Kami mulai berdoa, memuji Tuhan, kami merenungkan firman Tuhan, dan kami bergantung sepenuhnya hanya kepada kebaikan Tuhan. Sebenarnya pada awal tahun dibagikan wishlist, tapi kami tidak dapat. Kami baru dapat wishlist di minggu di mana Pastor Ivan bersama-sama mendoakan kartu wishlist card tersebut di gereja. Dan kami isi pada saat itu juga on the spot. Dan kami berdoa dan kami angkat dengan satu wishlist, kami ingin mempunyai rumah. Dan pada saat itu tanggal 27 ada satu agen rumah yang mengontak istri saya dan janjian untuk melihat rumah. Dan kami berpikir oke lah, kita lihat saja. Kami lihat rumah tersebut dan selesai pulang gereja kami melihat rumah itu dan masih kurang cocok dan tidak masuk dalam kriteria rumah kami. Dan di perjalanan pulang dari survei kami melihat ada satu klaster baru dan kami melihat ada satu hati yang cocok pada rumah, pada klaster ini. Kemudian kami masuk, kami lihat rumah tersebut, kami ke bagian marketing dan puji Tuhan. Pada saat itu kami tahu bahwa Tuhan telah menyediakan rumah yang cocok dengan harga yang pas buat kami. Dan setelah kami lihat, kami tidak perlu mengajukan pinjaman kepada kantor kami. Kami bingung karena lokasinya sangat strategis. Dan ketika kami survei tidak ada rumah yang cocok sesuai apa yang kami ingini. Dan lokasi yang kami survei saat itu, model rumahnya baik, budget masuk dalam budget kami, dan semuanya Tuhan Yesus sediakan tepat pada waktunya. Tanpa berpikir panjang, kami membayar booking fee dan memilih unit, dan kami sedang menunggu proses dan pembangunan rumah selesai. Kami teringat pada khotbah Pastor Ivan bahwa saat memuji menyembah Tuhan, Paulus dan Silas melihat seketika itu juga semua belenggu ketika mereka dalam penjara terlepas. Semua karena pertolongan Tuhan. Haleluya. Dan anehnya pada awal tahun kemarin ternyata rumah yang awalnya kami ingini, rumah yang lama tersebut dalam keadaan banjir. Dan rumah yang kami telah mengajukan booking fee tidak banjir. Dan He gave always beyond our expectation. Terpuji nama Tuhan. Kalau Pak Arya telah menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, membukakan pintu-pintu yang baik. Saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan akan membukakan pintu-pintu yang baik bagi setiap kita. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Dan langsung saja kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Dan jangan lupa di akhir acara nanti kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Maka siapkan elemen perjamuan kudus, kita akan memberitakan kematian Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita mau masuk lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-kebaikan-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kami mau menyembah-Mu, Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau memuji dan meninggikan nama-Mu, Tuhan. Haleluya. I worship you, oh Prince of
That is what I long to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I long to do. I give you praise, for you are my righteousness. I'll worship you. I'll worship you, Almighty God. There is none like you. Sing it one more time. I worship you. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I love to do. I give you praise, oh, we give you praise, Jesus, for you are my righteousness. I worship you. I worship you, Almighty God. There is none like you. I give you praise. I give you praise, Jesus, for you are my righteousness. I worship you. I'll worship you, Almighty, mighty God. There is none like you. There is none like you, Jesus. There is none like you. Oh, there is none like you. Oh, Jesus, I worship you, God. There is no one else like you in this world. There is no one else like you, God. Oh, I'm gonna sing, I'm gonna sing, I'm gonna sing my praises to you. I'm gonna sing my praises to you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Whoa. Kami naikkan pujian syukur sembah kami kepadamu, Yesus Tuhan. Oh, Allah yang layak dipuji dan disembah, Yesus. I'll sing praises to your name. Oh, Lord, praises to your name. Oh, Lord, for your name is great. For your name is great and worthy to
sing praises to your name. Oh, we'll honor your name, Jesus. Oh, for you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we love to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Come on, we sing, you are the peace. You are the peace that guards my heart, my help in time of need. Yes, you are. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I found you waiting, and then I find relief. So with all my heart I worship, and unto you I'll sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we love to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Yes, come on, one more time, sing, you are the peace. 'Cause you are the peace that guides my heart, my help in times of need. You are the hope that brings me on and brings me to my knees. For there I found you waiting, and then I found relief. So with all my heart, so with all my heart I worship, and unto you I'll sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you. Father, we love you and
kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu Bapakku, cari wajahmu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah dalam hadirat-Mu, sungguh manis Kau Tuhan, sungguh indah. Penuh cinta Kau Yesus Tuhan, aku bangga padamu Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Kami ada semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami tidak akan pernah berhenti untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Segala pujian kami naikkan, segala syukur kami naikkan bagi nama-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, 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 kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu.
sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan sekali lagi, Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku menyembah-Mu. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam Pray and Worship Together malam hari ini. Dan kita percaya bahwa anugerah Tuhan senantiasa bersama kita.
Saudara, apapun yang terjadi dalam hidupmu, percaya bahwa Tuhan Yesus selalu baik bagi kita. Dia tidak punya maksud dan rencana jahat. Misalnya hari ini saudara terbaring sakit atau lemah, jangan pernah curiga Tuhan telah berbuat jahat terhadap saudara dengan mengizinkan setan datang masuk mencobai saudara. Seolah-olah Allah seperti bekerja sama dengan iblis untuk membuat saudara jadi lebih baik. Dan kalau kita lihat dalam Lukas 22 ayat 31, di sana firman Tuhan berkata apa? Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Kalau membaca ayat ini, maka beberapa orang akan mengambil kesimpulan. Setidaknya ada 3 hal yang membuat mereka akan menarik kesimpulan dari ayat ini. Yang pertama, bahwa ternyata setan seolah-olah butuh izin untuk mencobai. Dan yang kedua, Allah mengizinkan iblis untuk membentuk kita. Dan yang ketiga, seolah Allah bekerja sama dengan iblis untuk membentuk saudara dan saya. Membuat saudara menjadi pribadi yang lebih baik dengan tempaan-tempaan yang dibangun oleh iblis. Tapi ini ternyata adalah sebuah kekeliruan. Kenapa? Iblis dikatakan sebagai pencuri. Mana ada pencuri minta izin? Itu pencuri terlalu sopan, saudara. Mana ada pencuri minta izin? Kalau pencuri tidak perlu izin. Diam-diam dia hanya mengambil apa yang menjadi hak dan milik kita. Apa yang menjadi hak dan milik kita? Kesehatan, damai sejahtera. Iblis diam-diam mencurinya. Tetapi lihat, ini seperti yang dilakukannya kepada Kain dalam Kejadian 4 ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Lihat bahwa kuasa mereka, yaitu iblis, sebenarnya sesungguhnya telah dilucuti. Dan kita harus mengetahui bahwa iblis bukan anjing penjaga bagi Yesus yang bertugas menjaga kita. Tetapi sesungguhnya kalau kita baca Kolose 2 ayat 15 disebutkan bahwa ia, di sini Yesus, telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Artinya Tuhan tidak sementara bekerja sama dengan iblis untuk membentuk saudara. Justru Tuhan Yesus telah melucuti kuasa mereka supaya hari ini tidak ada yang dapat mengganggu saudara. Apa yang terjadi? Di sini dikatakan iblis menampi untuk apa? Dan apa tujuan iblis meminta untuk menampi? Iblis seolah-olah menampi untuk memisahkan murid-murid dari Yesus, dari kasih karunia. Dan lihat di sini bahwa Petrus sama seperti gambaran Ayub pada perjanjian lama. Dan kalau saudara lihat di sini bahwa saudara akan melihat bahwa kalau kita membaca ayat ini seolah-olah iblis menuntut untuk menampi Petrus dan juga murid-murid lainnya. Seperti kalau saudara lihat seorang menampi padi atau gandum untuk memisahkan padi dan gandum, bulir gandum dan padi dari sekamnya. Ini bertujuan untuk memisahkan murid-murid Yesus dari kasih karunia Allah itu sendiri. Sehingga apa yang terjadi ketika Yesus ditangkap, mereka semua meninggalkan dia sendirian. Bahkan cuma ada Petrus. Tetapi apa yang terjadi? Petrus juga menyangkali dia. Tetapi apa yang terjadi? Lukas 22 ayat 32 berkata, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Lihat di sini saudara, bahwa kalau Tuhan bersama kita senantiasa, Tuhan yang akan menopang kita lewat firman-Nya. Dia yang berjanji bahwa dia percaya bahwa suatu saat nanti Petrus akan insaf dan Petrus akan menguatkan saudara-saudaranya. Dan waktu sebelum Yesus Kristus menderita di atas kayu salib, mereka mungkin bisa menampi atau memisahkan murid-muridnya dengan Kristus. Tapi ketika Yesus sudah tergantung di atas kayu salib dan pengorbanannya yang sempurna buat kita, maka tidak ada lagi yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Baik maut, penderitaan, ataupun ketakutan, kegelisahan, pemerintah-pemerintah di udara, ataupun di bawah bumi, ataupun makhluk-makhluk kuda yang di sorga, di bawah bumi, bahkan Yesus sendiri pun dikatakan firman Tuhan bahwa tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Artinya hari ini, bahwa ketika saudara tinggal di dalam Kristus, tidak akan ada lagi pencobaan yang dapat menampi saudara atau memisahkan saudara dari kasih Kristus. Karena kita sudah belajar juga dari beberapa minggu yang lalu, bahwa 2 tangan yang kuat memegang saudara. Tangan Bapa disebutkan lebih besar dari segala-galanya yang ada di muka bumi ini, yang memegang saudara. Tidak ada alasan tangannya lepas saudara untuk saudara terhilang sampai selama-lamanya.
Hari ini kita mendengar kabar baik dan kabar baik ini akan melepaskan saudara supaya saudara hidup dalam kasih karunia yang abadi. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, percaya bahwa ketika kita menerima dan tubuh dan darah Yesus Kristus, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitannya dan tidak akan ada lagi iblis yang akan bisa menampi kita karena telah dilemparkannya segala pendakwa kita yang mendakwa kita siang dan malam, karena kita menang oleh kesaksian kita ya, dan oleh karena curahan darah anak domba yang telah menyelamatkan kita. Dan hari ini ketika kita bersatu dengan tubuh dan darahnya, kita percaya bahwa oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita lewat ucapan syukur kita lewat perjamuan kudus ini, kita memproklamasikan kekalahan iblis dan tidak punya kuasa lagi karena sudah dilucuti, dan tidak akan ada lagi yang menampi kita atau memisahkan kita dari kasih Kristus. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya bahwa ketika kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, maka kami akan kekal selama-lamanya tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kami. Tidak ada alasan lagi setan datang untuk memisahkan kita dari kasih Allah, untuk meminta menampi kita, memisahkan kita, sama seperti memisahkan sekam dari gandum ataupun dari padi. Dan kami hari ini Tuhan menerima kebenaran ilahi yang dimateraikan di dalam kami, sehingga kami menjadi milik Allah kekal sampai selama-lamanya. Angkat roti di atas kepala dan kita katakan bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama keluarga hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, yang menyempurnakan tubuhku secara sempurna, menyempurnakan jiwa dan roh kami, agar kami dibangkitkan pada akhir zaman. 2000 tahun yang lalu Tuhan, Engkau sudah tertikam, tertombak di atas kayu salib. Engkau hancur-hancuran. Sesungguhnya Engkau sudah menanggung semua penyakit dan penderitaan kami. Kalau Engkau sudah menanggung semua penyakit dan penderitaan kami, artinya hari ini tidak boleh ada lagi satupun penyakit dalam tubuh kami. Karena oleh bilul-biru-Mu kami menjadi sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan dengan penuh iman, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita angkat anggur di atas kepala dan kita katakan bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan kami pengampunan atas segala dosa, kesalahan dan juga pelanggaran kami, dan yang menguduskan dan membenarkan kami di hadapan-Mu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan dan dibenarkan, artinya hari ini kami berhak menerima semua berkat yang menjadi haknya orang benar dan haknya orang kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum dengan penuh iman, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah menerima tubuh dan darah Yesus. Percaya bahwa tubuh dan darahnya memberikan kita kehidupan kekalnya Allah di dalam kita. Sehingga kita tidak akan lagi binasa untuk selama-lamanya. Kita memperoleh hidup kekal dan hidup dalam segala kelimpahan Allah. Jangan pernah takut dan khawatir. Tidak akan lagi ada yang datang untuk meminta izin kepada Tuhan. Karena pencuri tidak minta izin. Tetapi tidak ada lagi yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Dulu mungkin murid-murid bisa ditampi sebelum Yesus naik di atas kayu salib. Tetapi setelah Yesus disalibkan, maka kuasa Yesus sempurna untuk membuat kita tinggal teguh di dalam Dia sampai selama-lamanya. Kita doakan minyak ini sebagai minyak urapan yang kudus, yang sesuai firman-Mu dalam Markus 6:12-13, ya Tuhan, yaitu minyak ini punya kuasa kesembuhan ilahi, dioleskan pada orang sakit sembuh, dan di mana minyak ini mendatangkan kemuliaan Allah dan juga memuliakan manusia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doakan pada bagian tubuh saudara yang sakit,
imani dan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus sayang sama kita dan Dia senantiasa selalu bersama-sama kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan pernah memandang curiga tentang Tuhan seolah Tuhan tidak baik kepada saudara, mengizinkan penyakit, mengizinkan setan menampi dan membentuk saudara. Tidak demikian saudara. Yesus selalu baik dan selalu ingin dan rindu untuk menyembuhkan penyakit kita dan juga untuk memberikan kelepasan bagi kita. Dan sudah Ia lakukan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib supaya hari ini apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, saudara sakit, saudara disembuhkan, saudara beban berat, saudara akan diberikan kelepasan oleh Tuhan Yesus. Dan apapun yang saudara hadapi hari-hari ini, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah tentang kehidupan keluarga saudara, saudara mungkin sudah ribuan kali konseling tapi saudara tidak pernah menemui jalan keluar. Ingat bahwa ketika Yesus merubah air tawar menjadi anggur manis, demikian pun cinta yang tawar di tengah keluarga hari ini, saudara percaya bahwa akan diubahkan Yesus menjadi anggur yang manis. Tetap percaya dan tetap teguh dalam Tuhan dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami rindu membawa mereka dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa segala putus asa mereka Tuhan dengar. Dan kami percaya bahwa Engkau menampung air mata mereka dalam kirbat-Mu. Dan Engkau Tuhan yang membela semua perkara mereka. Jika ada orang yang membenci mereka tanpa alasan hari ini Tuhan, Tuhan yang berdiri di tengah-tengah menjadi pendamai bagi mereka. Dan mereka senantiasa akan dipulihkan. Dan kami percaya Tuhan yang berputus asa, ditinggal orang-orang yang dikasihinya. Hari ini Tuhan, Yesus dengan penghiburan Roh Kudus menghibur dengan sempurna anak-anak yang ditinggalkan orang-orang terkasih. Dan kami percaya ada penghiburan abadi yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, siapapun yang menyaksikan program ini, ketika mereka melihat ini dan mereka baru pertama kali mendengar tentang Yesus, kami percaya bahwa mereka ketika dijamah Roh Kudus dan ingin menyatakan imannya, kami berdoa juga untuk mereka dalam nama Yesus. Agar hari ini, aku yang pertama kali baru mendengar tentang kabar baik, aku membuka hatiku untuk menerima Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan pribadi atas hidupku, dan senantiasa Ia berkuasa penuh atas hidupku dan untuk keluargaku, masa depanku, dan aku memiliki kehidupan kekal di dalamnya sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, apapun yang saudara doakan hari ini mungkin tidak pernah terucap oleh bibir kita masing-masing, tetapi Allah dengan roh yang tersembunyi berdoa bagi kita untuk mendoakan semua keluhan-keluhan kita yang tersembunyi. Dan Bapa yang ada di tempat tersembunyi akan menjawabnya kepada kita. Dan kita percaya bahwa kita memiliki iman yang teguh. Untuk itu jangan pernah takut, khawatir, ataupun gentar. Karena Yesus ada di pihak kita. Dan selama-lamanya tidak akan ada lagi yang bisa menampi untuk memisahkan kita dari kasih karunia Allah. Sampai bertemu pada program Pray and Worship minggu depan. Kita akan bertemu kembali dengan berkat dan anugerah yang baru dari Tuhan. Tetap setia dalam iman dan kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kita. Salam. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus